Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sanita Puri Widianawi dengan NIM 230601930. Saya berasal dari kelas Tadris IPA kelas 6C semester 6. Jadi video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengangkutan pada tumbuhan. Nah, apa sih itu pengangkutan tumbuhan? Nah, jadi pada pengangkutan tumbuhan ini ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama ada pada pengangkutan ekstravaskuler dan yang kedua yaitu intravaskuler. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih pengangkutan itu atau transportasi. Wah, heran kan? Transportasi pada tumbuhan, apa tuh? Jadi transportasi ini atau pengangkutan, jadi tumbuhan ini kan memerlukan adanya berbagai macam zat untuk kelangsungan hidupnya. Jadi zat-zat tersebut ini sebagian berasal diambil dari lingkungan sekitarnya, misalnya itu ada air, mineral, karbon dioksida, dan juga oksigen. Nah, tumbuhan tingkat tinggi mengambil oksigen ini dan karbon dioksida melalui daun. Nah, air dan garam-garam mineral diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui rambut-rambut akar yang terdapat pada epidermis akar. Tumbuhan ini mengambil air, karbon dioksida, dan juga oksigen ini dengan ada tiga cara. Yang pertama ada difusi, osmosis, dan juga transport aktif. Nah, tumbuhan, nanti kita akan bahas ya tiga itu. Kemudian tumbuhan membutuhkan air sepanjang masanya setelah diserap oleh akar. Kemudian air ini digunakan dalam bentuk semua reaksi kimia, mengangkut zat hara dan juga membangun turgor, dan akhirnya itu keluar dari daun sebagai uap ataupun air yang biasa kita sebut itu sebagai embun. Pasti tahu dong. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan gimana sih proses pengangkutan ekstravaskuler. Kita bahas ya. Jadi pada sistem transportasi tumbuhan yang ini, air itu akan masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian akan bergerak di antara sel-sel korteks kayak gitu. Nah, selanjutnya air ini tuh harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat atau biasa disebut dengan stele. Setelah itu sampai di stele, air ini akan bebas nih di antara sel-sel kayak gitu. Nah, terus untuk cara transportasi dalam pengangkutan air dan mineral pada proses pengangkutan ekstravaskuler itu ada dua. Yang pertama ada apoplas dan juga simplas. Apa sih itu? Kita bahas. Apoplas. Apa sih itu apoplas? Nah, apoplas ini merupakan menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian yang tidak hidup dari tumbuhan. Nah, seperti dinding sel dan ruang antar selnya. Nah, transport ini tidak dapat terjadi saat melewati endodermis karena disebabkan dalam sel-sel endodermis terdapat pita kapsari yang menghalangi air masuk ke dalam xilem. Sedangkan untuk simplas ini merupakan bergeraknya air tanah dan zat terlarut melalui bagian hidup. Nah, jadi simplas ini kebalikannya dari apoplas. Kalau apoplas itu dari bagian yang tidak hidup, kalau simplas dari bagian yang hidup pada tumbuhan. Nah, pada sistem simplas ini berpindah terjadi secara osmosis dan juga transport aktif melalui plasmodesmata. Nah, transport ini dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel parenkim korteks yang berlapis-lapis. Nah,
sel-sel endodermis, sel-sel erisikal, dan akhirnya ke berkas pembuluh kayu atau biasa disebut dengan xilem. Selanjutnya yang kedua, yaitu kita masuk ke proses pengangkutan intravaskuler. Intra, dalam ya berarti. Nah, apa sih itu? Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, yaitu pengangkutan intravaskuler ini merupakan pengangkutan melalui berkas pembuluh atau xilem dari akar menuju batang atas tumbuhan. Dari dalam tanah sampai ke batang. Nah, kemudian pengangkutan air mineral ini dimulai dari xilem akar ke xilem batang, menuju xilem tangkai daun dan ke xilem tangkai daun atau tulang daun. Nah, kemudian selanjutnya pada tulang daun ini terdapat ikatan pembuluh. Nah, air dari xilem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Kemudian setelah mencapai sel-sel bunga karang, air dan garam-garam mineral ini disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan juga transportasi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada proses pada pengangkutan tumbuhan. Ada 3. Yang pertama ada osmosis, proses difusi, dan juga proses transport aktif. Kita bahas satu-satu. Jadi, apa sih proses osmosis itu? Jadi, osmosis adalah kasus khusus dari transport pasif di mana molekul air ini berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeable. Kemudian untuk difusi ini merupakan perpindahan zat-zat atau molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi atau biasa disebut dengan hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu transport aktif. Transport aktif ini merupakan pengangkutan zat-zat menembus membran impermeable dan melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi ATP atau biasa disebut adenosin trifosfat dan protein kontransport. Nah, pada transportasi tumbuhan ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada daya hisap daun, yang kedua ada kapilaritas batang, dan yang terakhir ada tekanan akar. Untuk pengangkutan hasil fotosintesis, apa sih fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis ini adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Nah, daun di sini tuh berperan dalam tempat utama dalam proses fotosintesis. Nah, energi yang digunakan untuk fotosintesis ini berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida atau CO2. Di sini air atau H2O sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem, pengangkut xilem. Kemudian untuk karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Jadi kalau air dari dalam tanah melalui akar kemudian melewati pembuluh xilem, sedangkan kalau karbon dioksida atau CO2 itu dari udara diserap masuk melalui stomata seperti itu. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari fotosintesis itu apa? Ada beberapa. Yang pertama ada glukosa atau C6H12O6 yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman melalui floem. Nah, yang kedua yaitu ada oksigen atau O2, yaitu produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata atau yang biasa kita hirup, itu oksigen.
Selanjutnya, adapun penjelasan dalam keislaman terkait dengan kehidupan kita nih, pasti berhubungan banget ya kan? Nah, di sini dijelaskan Al-Quran ini membahas bagaimana sih oksigen itu terbentuk. Nah, oksigen ini dihasilkan dari Nah, selanjutnya adapun penjelasannya nih dalam Al-Quran atau dalam keislaman nih, yang mana Al-Quran ini menjelaskan tentang bagaimana oksigen bisa terbentuk. Nah, oksigen ini terbentuk oleh proses fotosintesis atau produknya itu dari fotosintesis. Nah, tanpa adanya tanaman yang berfotosintesis, oksigen itu tidak mungkin ada, atau dalam bumi ini oksigen tidak mungkin ada. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 71 dan 72, yang mana artinya yang pertama, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Sedangkan yang ayat 72 dijelaskan yang artinya, kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Nah, dalam ayat ini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata pohon atau syajarah, bukan disebut kayu atau khuyub? Karena biasanya orang menyalakan api itu dari kayu, bukan pohon. Lalu apa kaitannya antara menyalakan api dan pohon? Nah, Al-Quran ini menjelaskan terbentuknya oksigen berasal dari sinar matahari, karbon dioksida, dan klorofil yang berasal dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Salah satu unsur terbentuknya oksigen diperlukan kehadiran pohon yang hidup. Nah, jadi tahapan selanjutnya, bisakah api menyala tanpa adanya oksigen? Ya, jawabannya tentu saja tidak bisa. Karena inilah yang dimaksud dalam ayat 71 yang mana tadi artinya, tidaklah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Nah, ayat ini langsung bersambung dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pertanyaannya merupakan, kamukah yang menjadikan pohon itu atau kamikah yang menjadikannya? Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ingin menyampaikan bahwa oksigen sebagai unsur yang menjadikan terbentuknya api tersebut berasal dari pohon. Tanpa adanya fotosintesis dari pohon-pohonan, tidak akan ada zat yang bernama oksigen. Nah, kemudian kita masuk lagi ke proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan, yang mana dikenal dengan translokasi. Apa sih itu translokasi? Nah, translokasi ini merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian tumbuhan lainnya yang memerlukannya. Nah, jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah floem atau pembuluh tapis. Nah, zat terlarut yang paling banyak dalam getah floem adalah gula, terutama ada sukrosa. Nah, selain itu di dalam getah floem terdapat mineral, asam amino, dan juga hormon. Nah, pengangkutan pada pembuluh floem ini dapat berlangsung ke segala arah, yaitu sumber gula atau tempat penyimpanan, hasil fotosintesis, dan juga organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.